Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik santri yang saya cintai, ahlan wa sahlan wa marhaban atas kedatangan antum sekalian, jauh-jauh dari tempat tinggal antum ke masjid kita ini untuk mengkaji kajian yang akidah yang cukup ramai diperbincangkan beberapa belakangan hari ini, yaitu tentang qadiyat al-iman, persoalan keimanan, perbedaannya antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok al-murji'ah. Teman-teman ada yang minta kepada saya, ini permintaannya sudah cukup lama dan baru saya bisa sambut sekarang ini, yaitu untuk membacakan kitab ini. Kitab ini termasuk kitab yang baru sebenarnya, yang baru dicetak pada tahun 2018. Artinya belum lama kitab ini keluar. Namun isinya menjelaskan kepada kita akan satu persoalan yang selama ini tersembunyi dan disingkap oleh kitab ini. Banyak mata-mata terbelalak, banyak hati-hati tercengang, dan manusia sebagiannya menerima kebenaran dan banyak dari mereka menolak. Kitab ini meskipun ditulis oleh seorang yang kita katakan mungkin banyak dari kita baru kali ini tahu namanya, ditulis oleh Syekh Shalih bin Muhammad As-Suwayyih. Namun kitab ini mendapatkan takdim, dikasih pendahuluan oleh seorang syekh dan guru kita semua, yaitu Samahatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan juga Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Syekh. Sehingga kita katakan tiada keraguan akan kebenaran yang ada dalam kitab ini insyaallah taala. Kitab ini berjudul Al-Furuq Baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji'ah fil Iman. Dari judulnya kita mengetahui bahwa kitab ini memuat poin-poin tentang perbedaan-perbedaan antara dua kutub yang berbeda. Yang pertama adalah aqidatus salaf, dan yang kedua adalah aqidah al-murji'ah dalam satu persoalan. Jadi kitab ini tidak membahas persoalan yang lain,
yaitu dalam persoalan iman. Nah, ini pun juga sudah cukup mengambil banyak waktu kita. Baiklah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berpanjang lebar karena safar kita insyaallah ini tawil, merupakan safar yang panjang. Teman-teman pengen dari Kebumen, Anda udah jauh-jauh Ustaz, kalau bisa selesai. Ada lagi yang dari Pontianak, Anda nggak tahu nih bisa selesai apa enggak. Tapi sebisa mungkin kita akan ambil malamih, yaitu kesimpulan. Kalau selesai alhamdulillah, kalau nggak selesai kita sudah dapat gambarannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya seorang penulis itu mengawali kitabnya dengan muqaddimah. Dan dalam muqaddimah tersebut disebutkanlah di sana beberapa hal penting. Ini akan kita sebutkan. Yang pertama, sebab ditulisnya kitab ini. Kenapa perlu diungkap perbedaan antara aqidatus salaf dengan aqidah murji'ah dalam persoalan iman? Penulis menyebutkan itu pada halaman yang ke-6. Yang pertama yaitu qillatu ta'lif fi raddi 'alal murji'ah. Sedikitnya karya tulis yang membantah kelompok murji'ah ini. Bi khilafil kutubil lati ulifat fi raddi 'alal khawarij. Dan enggak sebanding jika dibandingkan dengan karya-karya tulis yang dibuat dalam membantah firqah kebalikan dari murji'ah. Siapa firqah kebalikan dari murji'ah dalam persoalan iman? Yaitu kelompok khawarij. Jadi di pasaran itu ya begitu banyak buku-buku yang membantah kelompok khawarij. Namun yang membantah kelompok murji'ah ini sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syiddatu khataril murji'ah. Besarnya bahaya keyakinan kelompok murji'ah ini dalam persoalan iman. Lebih besar bahayanya daripada kelompok al-khawarij. Karena al-khawarij itu imannya enggak sampai menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan keyakinan orang-orang al-murji'ah itu bisa menyeret kepada kekufuran. Ini saya sebutkan poin-poinnya dulu, nanti kita baca. Ya, biar ada gambaran kita. Kemudian yang ketiga, kathratu du'atiha. Banyaknya dai yang mengajak kepada akidah al-irja' ini. Ya, enggak sebanding ya dengan dai-dai yang mengajak kepada aqidatus salaf. Yang menjelaskan tentang khatarul murji'ah, bahayanya akidah al-murji'ah. Jadi banyaknya dai-dai yang mengajak kepadanya. Kemudian di halaman yang ketujuh ini lebih spesifik penulis katakan, dan juga merupakan sebab ditulisnya kitab, yaitu munculnya sekelompok orang yang mereka dididik di atas akidah al-irja'. Kemudian mereka menampilkan akidah irja' itu dalam bentuk yang kontemporer, dalam wajah baru, yaitu dalam wajah ya seolah-olah itu adalah aqidatus salaf dan mengatasnamakan as-salafiyah. Padahal dalamnya apa? Dalamnya adalah akidah al-irja'. Itu sebutkan dalam halaman yang ke-7. Nah, ini ya 4 sebab kenapa penulis menulis kitab ini. Kemudian beliau menyebutkan juga pada muqaddimahnya itu sebab kenapa banyak orang terpengaruh dengan akidah irja'. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama sebab ditulisnya kitab ada 4. Kemudian yang kedua yaitu sebab kenapa banyak orang terpengaruh dengan pemikiran al-irja' ini. Beliau menyebutkan ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah jahlum bi tariqi talbisihim. Banyak orang enggak tahu ya, tipu daya mereka.
sehingga termakan oleh tipu daya orang-orang al-Murji'ah. Kemudian banyak orang tertipu dengan pengakuan mereka sebagai salafi. Nanti disebutin. Kita cuma ambil poinnya dulu. Kemudian banyak orang takjub dengan sikap mereka dalam membantah Khawarij. Karena begitu piawai, begitu heroik yang bersangkutan membantah kelompok Khawarij sehingga menyangka bahwa dia adalah Ahlus Sunnah. Kemudian yang keempat, banyak orang tertipu di mana mereka menampakkan kecemburuan membela akidah as-salafiyah dan membela at-tauhid. Jadi ini semua yang menjadikan banyak orang tertipu sehingga termakan oleh syubhat al-irja. Nah, kemudian yang ketiga adalah solusinya. Bagaimana kita menyingkap syubhat mereka ini. Dia menyebutkan ada 2 poin, yaitu bitajliyati aqidatis salaf fil iman. Yaitu dengan mengungkapkan apa tuh akidah salaf dalam persoalan iman. Jadi tampilkanlah akidah salaf dalam persoalan iman. Dan yang kedua, bayanul furuq bainahu wa bain aqidatil murji'ah, yaitu dengan menerangkan perbedaan-perbedaan antara aqidatus salaf dengan aqidah al-murji'ah. Nah, selesai sudah muqaddimah dan perbedaan-perbedaan antara aqidah salaf dan aqidah murji'ah dalam persoalan iman inilah inti dari pembahasan kita. Sayangnya dia masuk pada pembahasan yang keempat. Jadi ada 5 pembahasan yang disebutkan penulis dalam kitab ini. Baru ada pembahasan yang keempat, itu masuk kepada inti persoalan, yaitu tentang perbedaan-perbedaan antara akidah salaf dan akidah al-irja dalam persoalan iman. Nah, secara ringkas kita sebutkan dulu perbedaan-perbedaan tersebut. Paling enggak kita sudah punya gambarannya. Berarti kita pindah langsung kepada pembahasan yang keempat. Yang pertama yaitu perbedaan dalam pengertian iman. Di sini penulis menyebutkan definisi iman menurut Ahlus Sunnah, as-salafiyah, dan menyebutkan definisi iman menurut kelompok Murji'ah dengan beragam macam firqahnya nanti. Sebutkan ada Jahmiyah, ada Karramiyah, ada Asy'ariyah, ada Murji'ah fuqaha, dan juga ada Murji'atul Asr, Murji'ah zaman now. Jadi ada 5 itu yang beliau singgung sini. Kemudian beliau menyebutkan di bawah perbedaan pengertian iman antara aqidatus salaf dengan akidah Murji'ah ini, beliau menyebutkan 2 masalah. Ini disebutkan oleh beliau pada halaman yang ke-40. Masalah yang pertama yaitu tentang 4 perkataan Murji'ah kontemporer. Di samping pengakuan mereka bahwa iman itu qaulun wa amal. Jadi dalam definisinya mereka mencocoki akidah salaf. Bahwa iman itu qaulun wa amal. Namun dalam 4 persoalan ini terbongkar siapa mereka. Terbongkar siapa mereka. Yang pertama, persoalan itlaqul qaul binajati tarikil amal adh-dhahir. Mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan amalan lahir itu selamat di akhirat. Kemudian yang kedua, itlaqul qaul bi anna al-amal adh-dhahir syartu kamal. Itu pendapat mereka bahwa amalan zahir, amalan jawarih itu merupakan syarat sempurnanya iman. Ini pendapatnya Murji'ah. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, itlaqul qaul bi anna al-amal yakfi minnu li sihhatil iman qaulul lisan. Jadi mereka bilang bahwa iman itu qaulun wa amal. Kemudian mereka bilang amalan di situ cukup dengan amalan lisan. Itu tipuannya mereka.
Kemudian yang keempat, itlaqul qaul bi'idhari ubbaril kubur bil jahal. Yaitu mengatakan bahwa penyembah kubur itu ma'dzur, ya, disebabkan karena kejahilan secara mutlak, tanpa ada perincian. Ini juga pendapat Al-Murji'ah. Ini 4 persoalan. Di bawah, ya, perbedaan yang pertama. Kemudian kalau tadi masalah yang pertama itu tentang 4 pendapat Murji'ah kontemporer, di samping pengakuan mereka bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan, namun terbongkar hakikat mereka pada 4 persoalan. Masalah yang kedua, penulis menyebutkan tentang wasful amal syartus sihah al kamal. Itu mengatakan bahwa amalan itu merupakan syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman. Ini juga, ya, disinggung oleh penulis hafizahullah taala. Oke, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama jadi berkenaan dengan definisi. Jadi ada perbedaan antara kita, yaitu antara aqidatus salaf, ya, dengan aqidah Murji'ah, ya, dengan beragam macam faksi, ya, tentunya dalam definisi iman. Ini cukup panjang penulis bahas ini, ya. Kemudian yang kedua, itu perbedaan yang kedua, bahwa aqidatus salaf menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nanti kita akan lihat bahwa kelompok Murji'ah itu tidak begitu keadaannya. Dan di perbedaan yang kedua di situ terdapat persoalan penting juga, yaitu pada halaman 63, ya, di mana penulis menyingkap tanaqudatul Murji'atul asr, menyingkap tentang kontradiktifnya sikap kelompok Murji'ah kontemporer ini. Itu disebutkan di halaman 63. Ya, di mana mereka di samping mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ini akidah siapa? Aqidatus salaf. Ya, dalam definisi mereka mencocoki salaf. Namun dalam tafri'nya, dalam prakteknya mereka juga menetapkan bahwa iman itu merupakan syarat sempurnanya, amalan itu merupakan syarat sempurnanya iman. Ini tanaqud. Kontradiktif. Karena suatu yang dikatakan syarat itu, ya, posisinya ada di luar. Seperti misalnya syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Ya, at-taharah. Ya, ada orang sambil sholat taharah? Nggak ada. Dia taharah dulu baru sholat. Maka kalau dibilang amalan itu merupakan syarat, berarti dia udah di luar iman. Mau dibilang syarat sempurna atau mau dibilang syarat sah, itu sudah menempatkan iman amalan itu ada di luar pengertian al-iman. Kemudian yang ketiga, oke, sebelum pindah yang ketiga juga ini penting juga disebutkan oleh penulis, ya, nggak jauh dari apa yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu banyaknya orang-orang yang mengutip perkataan salaf, di mana salaf mengatakan anna man qala al-imanu yazidu wa yanqus faqad bari'a minal irja' awwal wa akhir. Barang siapa yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, maka berarti dia telah selamat dari irja' dari awal sampai akhirnya. Ini perkataan benar. Namun ucapan ini juga diucapkan oleh Murji'ah kontemporer. Tapi mereka, ya, melanggarnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat. Itu nanti akan diterangkan oleh penulis. Kemudian perbedaan yang ketiga, yaitu persoalan tentang al-istithna fil iman. Boleh nggak mengucapkan saya mukmin insyaallah? Ini nggak begitu, ya, besar kaitannya dengan aplikasi kita. Beliau juga menyinggung hanya sedikit beberapa lembar halaman. Namun yang paling penting yaitu pada persoalan yang keempat dan kelima. Yang keempat, keterkaitan hubungan antara lahir dan batin. Bahwa akidah salaf, ya, meyakini adanya hubungan lahir dan batin. Ya. Itu apa yang diyakini di hati itu harus dibuktikan dengan amal. Ya. Nah, ini cukup memakan halaman agak banyak juga. Kemudian yang kelima tentang, ya, kekufuran.
Bahwa Ahlussunnah meyakini kekufuran itu terjadi dengan 4 sebab. Yang pertama dengan keyakinan, kemudian dengan apa lagi? Dengan perbuatan, kemudian dengan ucapan, dan yang keempat dengan syak, dengan keraguan. Ya. Ini 5 perbedaan. Insyaallah kita akan singgung ya biidznillah taala. Tahu nih mau dibaca semua apa gimana? Ya. Allah musta'an. Gimana metodenya? Baca semua gitu? Atau simpulannya aja? Poin-poin. Qiraah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ya yang kita anggap dari muqaddimah ini dulu yang pertama ya. Muqaddimah seperti biasanya harus menyebutkan ya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawakan ayat-ayat yang terkait dengannya. Kemudian pada halaman yang ke-6 di paragraf yang kedua beliau berkata, wa inna mimma buliya bil muslimuna fitnatani azimatan. Ini pendahuluan masuk kepada al-ula fitnatul khawarij wa tsaniyatu fitnatul murji'ah. Yang pertama adalah fitnah khawarij dan yang kedua adalah fitnah al-murji'ah. Waqad 'anatil ummatul islamiyyatu jira'a hatainil al-fitnatain mu'anatan 'azimah. Dan umat Islam ini kata beliau ya, tengah merundung ya, bencana yang disebabkan oleh akibat 2 fitnah ini ya, dengan ya, kesedihan yang besar. Fakana min atharihima tada'du'ul i'tiqad, sehingga di antara dampak yang ditimbulkan dari 2 fitnah ini goncangnya akidah, wa tafarruqul jamaah, dan tercerai-berainya al-jamaah, wa tasallutul kafirin, dan semakin berkuasanya orang-orang kafir. Karena kan fitnah yang pertama khawarij ya, sehingga menjadi pembenaran bagi musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian ditambah lagi tidak adanya kepedulian kaum muslimin dalam membela saudaranya, ini disebabkan karena fitnah al-murji'ah. Sehingga semakin lengkaplah penderitaan umat Islam. Wa inna min sunnatillahi annahu maqama da'iyal bid'ah illa qama sawqu jihadiha wa ibtaliha wa raddiha wa dzalika ma yaqum bil ulama ar-rabbaniyun. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa tidaklah muncul orang yang menyuruh kepada bid'ah melainkan akan disambut ya dengan orang-orang yang melawannya, ya, membantahnya, menyanggahnya. Wa dzalika ma yaqum bil ulama ar-rabbaniyun, seperti yang diemban oleh para ulama rabbani minas salaf wa atba'ihim, dari semenjak kaum salaf terdahulu dan juga para pengikut mereka bi ihsan, di atas kebenaran, ila yaumiddin, dan itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat ya. Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku tegak di atas kebenaran. La yadurru man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang berusaha untuk memperdaya mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik, sampai datang perintah Allah, maksudnya sampai datang hari kiamat dan mereka tetap di atas keyakinannya. Fa yarudduna hadhil bid'ah, sehingga mereka pun menyanggah bid'ah-bid'ah ini binususil kitab wa sunnah wa athari salaf, berdasarkan nas-nas, teks-teks dari Alkitab dan Sunnah, dan juga dari ucapan-ucapan ulama salaf terdahulu. Wa hadza misdaqun liqaulillahi ta'ala, dan ini bukti akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira.
di mana Allah berfirman, dan tidaklah mereka, maksudnya orang-orang musyrikin. Karena ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikun, mendatangkan kepada Muhammad suatu perumpamaan untuk membantah kebenaran berupa tauhid yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ji'naka bil haqq, melainkan kami datangkan kepada engkau wahai Muhammad ya suatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan suatu yang lebih baik lagi tafsirannya. Artinya tidak ada satu kebatilan pun melainkan ada bantahannya terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajadal ulama'u hatainil firqatain. Maka para ulama semenjak dahulu mereka telah berusaha untuk mematikan dua fitnah ini, yaitu fitnah al-khawarij wal murji'ah, wa allafu fit tahdhir minhuma. Mereka pun membuat taklif, menulis buku-buku. Di antara metode dakwah yang ditempuh oleh para ulama dulu dan sekarang adalah dengan penulisan. Walau fi tahdhir minhuma. Mereka membuat tulisan-tulisan yang mentahdzir, beri peringatan umat dari kedua fitnah ini. Wa bayyanu dhalala madhhabihima, dan menerangkan tentang kesesatan madhab keduanya. Bima la yabqa ma'ahu udhrun, sehingga tidak lagi tersisa alasan bagi orang yang sudah baca kecuali mengikuti kebenaran. Bima la yabqa minhuma udhrun. Yang sudah sampai kepadanya keterangan kecuali ikut pada kebenaran. Limubtadi'in wa sahibi hawa, baik dia itu seorang mubtadi', ketika dia sudah melihat kebenaran dia wajib untuk ikut. Au sahibu hawa, atau pengekor hawa nafsu, kapan telah sampai kepadanya kebenaran wajib baginya untuk meninggalkan kebid'ahan dan hawa nafsunya. Wa inni qad nadartu fi katsirin mimma allafa al-ulama al-mu'asirun min ar-radd 'ala hatainil firqatain. Kata penulis, dan aku sudah mendapati banyak dari yang ditulis para ulama kontemporer ini berupa bantahan kepada dua kelompok ini. Jadi ada banyak bantahan terhadap kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Fawajadtu ar-rududa 'ala al-Khawarij mutadhafirah. Tapi aku dapati bantahan kepada kelompok Khawarij itu banyak tersebar. Ya, wajuhudu dahri syubhatihim mutakatsirah. Begitu juga sanggahannya itu mudah untuk didapat. Ghaira annahu laisa al-amru kadzalik tijaha fitnatil murji'ah illa nazran yasiran. Tapi kondisinya berbeda kalau kaitannya dengan fitnah yang kedua, yaitu fitnah al-murji'ah. Aku tidak dapati kecuali bantahannya hanya sedikit. Tadi udah disebutin ya poinnya. Wa inni lamma ra'aitul amra kadzalik, dan sungguhnya ketika aku melihat persoalannya demikian, wa syiddatu khatari madhhabil murji'ah 'ala al-khassah qabla al-'ammah, dan juga bahayanya mazhab murji'ah bagi pribadi dan masyarakat, wa likathrati du'ati ilaih, dan banyaknya dai yang menyeru kepada mazhab ini, ma'ajahlin nasi bi haqiqatih, di samping kebodohan manusia akan hakikat murji'ah. Nanti kita akan bahas tuh. Ya. Di pembahasan pertama penulis akan menyebutkan hakikat mazhab murji'ah dalam masalah iman setelah beliau menjelaskan hakikat mazhab as-salaf dalam masalah iman. Ini penting karena di sini pemondasiannya. Ya, pemondasiannya di situ. Ma'ajalin nasi bihaqiqatihi, di samping kejahilan manusia akan hakikat akan mazhab murji'ah ini, wa ada min nufratihim min ad-du'atil irja', dan banyak dari mereka enggak lari dari dai-dai yang menyuruh kepada irja', bahkan datang nyamperin. Ya, bahkan gandrung, bahkan senang. Wa ra'aitu anna al-khatara qad lahamma lamma nabatat nabitatun hadanat aqidatul irja'. Dan bahayanya semakin membesar ketika muncul segolongan orang yang dididik di atas, tumbuh besar di atas akidah irja'. Wa akhrajat bilabusin zahiruhu rahmah wa batinuhu al-'adab. Kemudian karena dia dididik dengan akidah irja', maka dia menampilkan akidah tersebut dengan pakaian, kata penulis, ya, luarnya rahmat tapi dalamnya ada azab. Maksudnya apa? Dia menampilkan akidah irja' itu dalam bentuk wajah aqidatus salaf. Ya, sehingga banyak orang tertipu di situ. Akhrajat bilabusin zahirur rahmah wa batinul azab, hadanat aqidatul irja' wa akhrajat bi wajhin mu'asir. Ya. Dia tumbuh dengan akidah irja', namun dia keluarkan akidah itu dengan wajah baru. Litufsida 'alal muslimina aqidatus salaf, untuk merusak akidah salaf di tengah-tengah kaum muslimin bismis salaf, atas nama as-salafiyah. Padahal yang dia bawa itu adalah akidah, bukan akidah salafiyah, melainkan akidah
al-Murji'ah. Ya, ini nanti beliau ya ada bicara khusus tentang mereka. Ya, beliau ada bicara khusus tentang mereka ini. Jadi pembahasannya tentang aqidatus salaf, kemudian aqidatul Murji'ah. Kemudian Murji'ah itu dibagi menjadi ya banyak faksinya. Ya, ada Murji'ah fuqaha. Ini faksi-faksi yang tidak disebutkan. Kemudian ada Jahmiyah. Kemudian ada Al-Asy'ariyah. Kemudian ada Karramiyah. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang beliau sebut dengan Murji'atul Asr. Yaitu Murji'ah kontemporer, yaitu yang barusan beliau sebut di sini. Yang tumbuh dididik di atas aqidatul irja, kemudian menampilkan pakaian zahiruhur rahmah, luarnya rahmat, wa batinuhu min qibalihil azab, tapi dalamnya itu ada azab. Dia menampilkan akidah Murji'ah dengan wajah baru, wajah yang kontemporer untuk merusak akidah as-salaf di tengah kaum muslimin atas nama as-salafiyah. Ini yang paling jahatnya ini. Ya. Karena kalau akidah irja semua tahu, enggak kelihatan. Tapi kalau ya dalam takrir imannya sama seperti akidah Ahlussunnah, tapi tiba-tiba dalam masalah amalnya dia berbelok, mengatakan syartu kamal, syartu sihah, ya. Dalam masalah amalnya dia bilang orang yang meninggalkan amal jawarih seluruhnya, ya, dia selamat di akhirat. Ya. Tapi dalam takrirnya dia mengatakan, dalam penegasannya dia mengatakan tentang definisi iman, iman itu ucapan dan perbuatan sama seperti Ahlussunnah. Ya. Namun di tengah jalan atau di ujung jalan dia berbelok, ini yang jadi musibahnya. Fadakhala al-irja' ala jumlati minan nas khasatan wa 'ammah, sehingga masuklah pengaruh irja' ini kepada sekelompok manusia, ya, khasatan wa 'ammah, pada ranah-ranah privasi maupun umum. Waqtarra bidakwahum khalqun katsir, dan banyak orang-orang yang tertipu dengan ya slogan-slogan mereka. Ra'aitu daruratal kitabata fi dzalika, maka aku pun melihat pentingnya menulis ya buku ini. Jadi ulama itu menulis buku itu karena ada sebab. Ya, bukan takatsuran, bukan cuma biar dibilang dia sebagai seorang muallif, enggak. Bukan buat keren-kerenan, banyak-banyakan tulisan, enggak. Tapi lil hajah, karena memang ada hajat. Ra'aitu daruratal kitaba fi dzalik, aku pun melihat pentingnya menulis dalam persoalan ini tahdziran, sebagai peringatan kepada umat, wa bayanan, dan sebagai penjelasan, wa kashfan, dan sebagai ya upaya untuk membongkar di haqiqati mahum alaih, tentang hakikat kelompok ini, hakikat kelompok al-Murji'ah. Wa inni ra'aitu anna ghaliba ma hamala al-katsir ala at-ta'athur bil Murji'ah jahlum bi tariqi talabisihim. Ini yang tadi disebutkan. Ya. Apa yang menyebabkan kebanyakan orang ketipu sama mereka? Di sini penulis sebutkan jahlum bi tariqi talbisihim. Kebanyakan orang enggak tahu ya cara-cara tipu daya yang mereka gunakan. Ya. Waqtiraruhum bid'aihim salafiyah. Yang kedua, ketipu dengan pengakuan mereka saya salafi. Ya. Wa ijabu bimawaqifi jumlatan minhum tijahal khawarij wa ahlil fitan. Dan juga takjubnya kebanyakan mereka terhadap orang-orang itu saat membantah orang-orang khawarij dan para ya dai-dai yang membuka-buka pintu fitnah. Ya, jadi dianggapnya dia ini heroik karena membantah kelompok khawarij, dianggaplah dia sebagai ahlus sunnah. Padahal dalam membantahnya kelewatan, sehingga akhirnya mengatakan orang enggak kafir sampai dia menghalalkan. Sehingga dia membatasi kekufuran hanya kepada ya keyakinan, kepada takdzib, kepada pendustaan. Ya. Jadi kalau orang melakukan perbuatan kufur ya enggak kafir sampai dia menghalalkan, sampai dia ya takdzib, tegakin dulu hujjah. Kalau sudah tegakin hujjah, hilang dulu syubhat. Kemudian masih ngeyel, masih mangkel, berarti dia mendustakan. Ini hasul iman, ini kaitannya berarti dia telah membatasi iman kepada al-qalb, pada keyakinan. Kaitannya apa? Kaitannya mengeluarkan amal dari pengertian iman, dan itu bukan akidah Ahlussunnah. Itu kalau kita bisa mengaitkannya.
Wa idharumul ghair ala aqidati wat tauhid, dan juga kondisi mereka yang menampakkan kecemburuan yang besar terhadap akidah Islamiyah dan terhadap persoalan at-tauhid. Ya, jadi ini sebab-sebab yang menjadikan banyak orang tertipu dengan dai-dai al-irja. Wa huna ya'zumul khatab wa yafdahul bala, sehingga di sini semakin besarlah musibah itu, wa takburu mas'uliyatul ulama wa ahlul ilm, dan semakin besarlah tanggung jawab para ulama dan ahli ilm, wa tullabuhu, dan juga para penuntut ilmu, fi raddin sa'ili subahin, dalam membantah syubhat mereka hingga rontok sampai kepada akar-akarnya. Itu tanggung jawab ya ulama, begitu juga para dai ya, dan para asatidzah juga punya tanggung jawab. Sini ada beberapa ustadz, jazakallahu khair atas kehadirannya, untuk membantah, mengeluarkan bantahan itu ya, yang mengangkat syubhat itu dari akarnya, raddin sa'il. Wa ikhmadu nari fitatihim, dan mematikan ya bara api fitnah mereka. Wa imatatu bid'atihim, dan mewafatkan, dibikin almarhum fitnah mereka. Wa dzalika bi raddi alaihim, yaitu dengan membantah, mengeluarkan bantahan kepada mereka. Wa bayanu dhalalihim, dan menerangkan kesesatan mereka. Wa inhirafihim, dan penyimpangan mereka anis sunnah wal jamaah, dari sunnah dan dari al jamaah, maksudnya dari akidah as-salaf, wa minhaj salafus salih, dan dari manhajnya as-salafus salih. Wa inna ma tasuddu bid'atuhum bitajliyati aqidati salaf. Terus gimana cara agar bid'ah mereka itu mati? Tadi udah disebutin ya di depan, yaitu dengan menampakkan akidah salaf dalam persoalan iman. Ya, misalnya antum diajak karena jenggot, ya jenggot itu ya seperti embek, ya tampilkan hadis-hadis tentang jenggot gitu loh. Ya, cingkrang itu ciri teroris, tampilkan hadis-hadis yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengangkat pakaian di semata hati. Ya, kesalahan orang-orang Murji'ah dalam masalah iman itu bisa dibantah dengan kita menampakkan akidah ya as-salaf dalam persoalan al-iman. Ini bab yang penting, nanti kita ambil pada bab yang pertama. Kemudian yang kedua, qala bayanul furuq baina wa baina aqidatil Murji'ah. Dan yang kedua adalah dengan menerangkan poin-poin perbedaan itu antara akidah ya as-salaf dengan akidah Murji'ah dalam persoalan iman. Id bidzalika yatabayyanu at-tariq li talibil haqq, karena dengan cara itulah akan menjadi jelaslah jalan yang benar bagi orang yang mencari kebenaran, mimman iltabasa alaihil haqq, ya dari orang-orang yang tersamarkan olehnya kebenaran, bil batil, dengan kebatilan, bisababi talbisil mulabbisin, disebabkan karena tipu daya orang-orang yang menipu. Jadi kalau memang dia mencari kebenaran, beda kalau misalnya dia nggak mencari kebenaran, lain hal. Kalau dia mencari kebenaran, dengan kita tampakkan akidah salaf dalam persoalan iman, dan kita jelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara akidah salaf dengan akidah Murji'ah dalam persoalan iman, bagi orang yang mencari kebenaran akan tampak kebenaran itu untuk dia ikuti. Lain hal kalau memang dia nggak mencari kebenaran, ya itu ada ya masalah lain. Qala waqtirarihim bima yudhirunahu minal ghairah ala aqidatis salaf. Dan tertipunya mereka dengan apa yang mereka tampakkan dari ya al-ghairah, kecemburuan terhadap akidah salaf. Maksudnya orang-orang yang ketipu dengan ya para dai-dai yang menampakkan kecemburuan terhadap akidah salaf. Ya, mereka akan ya tersadarkan jika kita menampakkan akidah salaf dalam persoalan iman dan menerangkan tentang perbedaan-perbedaannya. Wa bidzalika tanqati'u mahajjatul mubtilin wa taqumul hujjah 'alal muridin, sehingga dengan begitu tegaklah hujjah ya bagi para pengekor kebatilan ya, dan juga bagi orang-orang yang ya menolak. Kesimpulannya seperti yang tadi telah disampaikan di depan, yaitu tentang sebab penulisan kitab, kemudian sebab ya kenapa banyak orang tertipu dengan dai-dai al-irja tadi, dan metode dalam membantah syubhat-syubhat mereka dijelaskan ada dua. Yang pertama dengan menampakkan aqidatus salaf dalam persoalan iman dan menjelaskan tentang al-furuq, tentang perbedaan antara akidah salaf dengan akidah Murji'ah dalam persoalan iman. Baik. Tadi saya sebutkan bahwa dalam kitab ini penulis akan membawakan 5 pembahasan ya.
Materi udah disinggung, pembahasan yang keempat itu tentang furuk itu. Ya, tentang perbedaan-perbedaannya. 5 pembahasan ini, yang pertama yaitu pengenalan akan judul risalah. Ya, di situ ada definisi salaf secara bahasa dan secara syar'i, ada definisi murji'ah secara bahasa dan secara syar'i juga. Kemudian yang kedua, perkembangan kelompok al-murji'ah ini dan hakikatnya. Kemudian yang ketiga, tentang bahayanya akidah murji'ah serta dampaknya kepada pribadi dan masyarakat. Kemudian yang keempat baru al-furuq, baru perbedaan-perbedaan itu. Kemudian yang kelima baru tahdhirus salaf minal murji'ah. Ya, tadi saya salah, ada 5 saya sebut. Ya, dia ada 6 sebenarnya. Yang keenam, tahdhirul ulama al-mu'asirin minal irja'. Itu peringatan ulama kontemporer dari bahaya al-irja'. Jadi ada 5 pembahasan. Ya. Yang pertama tentang judul. Ya, beliau akan bicara tentang, karena di judul sebutkan akidah salaf dan akidah murji'ah. Apa sih akidah salaf? Gitu kan? Apa sih akidah murji'ah? Gitu kan? Kemudian yang kedua tentang kemunculan al-irja' dan perkembangannya serta hakikatnya. Kemudian yang ketiga bahayanya. Yang keempat baru perbedaannya. Yang kelima peringatan ulama salaf dari murji'ah. Dan yang keenam peringatan ulama kontemporer dari al-murji'ah. Jadi 6 itu pembahasan kita. Ya. Barakallahu fiik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Minum dulu. Cepetan enggak? Karena cepet karena banyak ini. Cepetan ya. Temponya mau diturunin dikit. Cepetan enggak? Ketika dibacakan kalam mu'allif di sini di kertas halaman berapa? Jadi tadi antum enggak ngikutin gitu. Ya. Jazakallah khair. Ini definisi salaf sudah terlalu banyak sering berulang ya. Kita masuk kepada al-mabathul awal, pembahasan yang pertama sekarang. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u huda. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang ya mengenal judul risalah. Ya, judul risalah adalah apa? Al-furuq. Perbedaan-perbedaan antara aqidatus salaf dan aqidatul murji'ah dalam persoalan iman. Di sini penulis akan menyebutkan 2 persoalan. Yang pertama tentang definisi salaf. Nah, saya rasa ini sudah sering berulang pada banyak kajian ya. Ya, mungkin ini kita skip ya. Kemudian yang kedua tentang definisi al-murji'ah secara bahasa dan syar'i. Ini perlu. Jadi kita baca dari halaman 11. Al-matlabut tsani. Ya, kalau definisi salaf terlalu sering sudah. Insyaallah udah banyak yang bahasnya. Halaman 11, qala al-matlabut tsani. Ta'riful murji'ah lughatan wa syar'an. Definisi salaf, definisi murji'ah menurut bahasa dan ya istilah. Yaqulu al-murji'atu lughatan min al-irja' wa huwa at-ta'khir wal imhal. Al-murji'ah secara bahasa itu diambil dari kata al-irja'. Irja' itu secara harfiah memiliki arti at-ta'khir, yaitu penundaan ya, wal imhal. Ya, imhal juga penundaan. Ya. At-ta'khir wal imhal. Penundaan dan penangguhan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, qalu arjih wa akhah. Ini perkataannya ya Firaun ya kepada pesuruh-pesuruhnya untuk menunda persoalan Musa dan Harun. Arjih itu makna al-irja. Jadi digunakan dalam Al-Qur'an dengan arti penundaan atau penangguhan. Tangguhkan urusan mereka.
Wab'ats fil madaini hasyirin, dan kirimlah orang-orang untuk mengumpulkan penyihir-penyihir di kota Al-Madain. Itu terdapat dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 36. Arjih artinya ay amhilhu. Jadi secara bahasa dia memiliki arti ya, tunda dan tangguhkan. Nanti ada kaitannya definisi secara bahasa dengan definisi secara syar'i itu. Ini sering saya sampaikan ya pada santri-santri untuk pegang masalah definisi. Ya, dalam semua disiplin definisi itu secara bahasa dengan secara syar'i itu ada kaitannya. Nah, sekarang apa definisi irja menurut syar'i? Qala ikhrajul a'mal an haqiqatil iman wa musammah. Itu mengeluarkan amalan, maksudnya amalan jawarih, dari hakikat iman, maksudnya dari pengertian iman, wa musammah, dan dari penamaannya. Sehingga ya, iman itu tidak mencakup di situ amal. Ya, amal itu enggak tercakup dalam definisi al-iman. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kelanjutan dari ya, pembacaan kita. Qala wa kana al-irja'u fi akhir al-qarn al-awwal yutlaqu ala fi'atain. Ini sejarah. Ya. Dulu penggunaan irja ya di masa kurun-kurun pertama para sahabat itu digunakan untuk dua makna. Ya, irja itu penggunaannya untuk dua makna. Al-awwal man arja amra Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma. Itu yang pertama. Ya, disebut irja itu untuk orang yang menunda atau menangguhkan persoalan Ali dan Utsman. Ya. Disebutkan ya bahwa bahkan irja ini itu berasal dari kelompok pada aslinya adalah orang-orang Al-Khawarij. Adalah orang-orang Al-Khawarij. Ya. Mereka tidak mau mengambil sikap terhadap ya, Ali dan Utsman ini. Ya. Tidak menetapkan keislamannya, tidak juga mengkafirkannya. Nah ini. Ini man arja amra Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, itu penggunaan kata irja untuk orang yang akhrajal amal an haqiqatil iman wa musammah. Itu orang yang mengeluarkan amalan dari pengertian iman dan dari namanya. Ya, kesimpulannya pada awalnya itu penggunaan irja itu ada dua begitu. Ya, cuman yang pertama ini udah nggak populer lagi, udah habis masanya, udah punah. Sehingga mengkristal belakangan kalau disebut irja itu yang kedua maknanya. Hanya tinggal yang kedua. Kemudian beliau menukil dari perkataan Ibnu Uyainah. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah, Ibnu Uyainah berkata, al-irja'u ala wajhain. Irja itu ada dua. Qaumun arjau amra Ali wa Utsman faqad madha ulaik. Satu kaum yang menangguhkan perkara Ali dan Utsman dan mereka sudah berlalu. Fa ammal murji'atul yaum, adapun murji'ah sekarang ini fa qaumun yaquluna al-iman qaulun bila amal. Adapun murji'ah sekarang yaitu orang-orang yang mengatakan iman itu cukup dengan ucapan tanpa amal. Jadi kalau kamu sudah mengucapkan ya la ilaha illallah, walaupun kamu meninggalkan amal seluruhnya, kamu mukmin. Kamu mukmin. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, was-shawab min al-qaul fil ma'na alladhi min ajlihi summiyatil murji'atu murji'atan. Nah, pendapat yang benar yang menerangkan akan makna kenapa orang-orang murji'ah disebut dengan sebutan murji'ah, an yuqal, yaitu kita katakan innal irja' ma'nahu, bahwa sungguhnya irja' itu artinya ma bayyana qablu, adalah seperti yang telah kami terangkan sebelum ini, min ta'khiri syai', secara bahasa artinya penundaan sesuatu.
fa muakhiru amra Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma ila rabbihima wa tarikun wilayatahuma wal bara'atu minhuma murji'an amrahuma. Maka orang yang menangguhkan persoalan Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma dan menyerahkannya kepada Rabb keduanya dan meninggalkan kepemimpinan keduanya serta berlepas diri dari keduanya, itu disebut dengan murji'ah juga. Disebut dengan sebutan murji'ah, namun dalam pengertian yang pertama, ya, menangguhkan persoalan Ali dan Utsman. Fahuwa murji, orang yang disebut murji. Wa muakhirul amal wa ta'anil iman, dan orang yang menunda amalan dan ketaatan dari pengertian iman, murji'uhuma, juga disebut murji'ah juga. Ya, orang yang disebut murji. Ghaira anna al-aghlab min istimali ahli al-ma'rifah bimadhahibil mukhtalifin fid diyanat fi dahrina hadzal ism. Hanya saja para ulama dalam penggunaan kata irja sekarang ini adalah pengertian yang kedua. Jadi kalau disebut irja itu maksudnya pengertian yang kedua. Fi man kana min qawlihi, yaitu orang-orang yang pendapatnya mengatakan al-imanu qaulun bila amal. Iman itu adalah ucapan tanpa amalan. Wa fi man kana min madhhabi anna syara'i'a laysat minal iman. Dan juga di antara pendapat mereka itu, mereka mengatakan bahwa syariat-syariat itu bukan termasuk dari keimanan. Wa annal iman innama huwa tasdiq bil qaul, dan bahwasanya iman itu hanya pembenaran dengan ucapan, dunal amalil musaddiq biwujubihi, tanpa disertai dengan pembuktian. Iman itu cukup dengan ucapan, tanpa disertai dengan pembuktian dengan anggota badan mengamalkan amalan yang diwajibkan. Itu pengertian murji'ah. Jadi kesimpulannya, dulu ya, penggunaan murji'ahnya kalau kita bahas sejarah lebih panjang lagi, cuman di sini udah disimpulkan bahwa orang yang menangguhkan persoalan Ali dan Utsman tidak ya menganggap kepemimpinan mereka, berlepas diri dari keduanya, bahkan ya kelompok Khawarij yang mengkafirkan, dia nggak ikut mengkafirkan, yang mengatakan mereka muslim, mereka juga berlepas diri darinya. Itu disebut murji'ah. Cuman ini sudah inqaradu, udah habis, udah punah orang seperti ini. Nah, tinggal penggunaan ulama sekarang dan sampai saat ini, kalau yang dimaksud dengan kata murji'ah itu pengertian yang kedua, yaitu orang yang menangguhkan amal dari pengertian iman. Apa sih maksudnya nih? Ahlussunnah memasukkan amalan ke dalam pengertian iman, bahwa iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Nanti dia terpecah lagi menjadi 5 jadi semuanya. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, jadi 5. Ya awalnya 2, qaulun wa amal. Nah, nanti ini dipecah lagi, qaulul qalbi wal lisan, ucapan itu adalah ucapan hati dan lisan. Ya. Amal itu amalan hati, lisan dan anggota badan. Ini akidah Ahlussunnah, nanti akan dijelaskan. Berbeda dengan orang-orang murji'ah yang mengatakan bahwa ya, ini dengan beragam macam faksinya mereka tidak memasukkan amalan ke dalam pengertian iman. Ya. Pokoknya kalau itu terkait dengan amalan, ya, itu di luar iman. Nanti dampaknya apa? Ya, dampaknya jelek, buruk. Ya. Di antaranya mengatakan bahwa orang yang tidak beramal sama sekali semasa hidupnya, padahal dia diberi kesempatan untuk beramal, bahwa imannya ya tetap, bahwa dia selamat di neraka jahanam. Ya, berarti enak dong, nggak usah ngerjain perintah, nggak usah ninggalin larangan. Walai faqad istaqarra makna al-murji'ah, berarti sudah mengkristallah makna murji'ah itu. Alaman akhrajal amal an haqiqatin wa musammal iman, bahwa nama murji'ah itu disematkanlah hanya untuk kelompok yang kedua ini, yaitu siapa? Orang yang mengeluarkan amalan dari pengertian hakikat iman. Nah, selesai sudah pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua ini tentang nasy'atul irja' wa tatawwuru wa haqiqatuhu. Itu di halaman ke-13. Ya, pada halaman ke-13 ini ya, penulis ya akan berbicara tentang ya kemunculan firqah murji'ah ini, asal usulnya. Ya, dimulai dari kemunculan firqah namanya Murji'atul Fuqaha. Pada awalnya di Kufah. Ya.
Kemudian muncullah selanjutnya Jahmiyah. Kemudian muncullah selanjutnya ya itu setelah masa tabi'in irja'nya ahlul kalam. Nah, irja' ahlul kalam ini ada banyak. Ya. Ada Asy'ariyah. Ya. Begitu juga Karramiyah, Kullabiyah dan Maturidiyah. Ya. Kemudian terakhir itu yang keempat yaitu Murji'atul Asr. Murji'ah kontemporer, Murji'ah zaman now. Ya. Yang bajunya baju Salafi tapi akidahnya akidah Irja'. Jadi ada 4 yang beliau singgung sini. Baik. Al-mabhadz tsani, pembahasan yang kedua, Nasy'atul Irja' wa tatawwuruhu wa haqiqatuhu. Perkembangan akidah Irja' ini. Kemunculan serta perkembangan serta hakikatnya. Qala nasya'at bid'atul murji'ah fi awakhir asr sahabah. Bid'ah murji'ah ini itu muncul pada akhir masa-masa sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Sebutkan oleh Qatadah, ini antum bisa lihat di halaman 17, kita lengkap sedikit. Ya. Perkataannya Qatadah pada halaman yang ke-17. Pada alinea yang pertama. Innama hadatsal irja'u ba'da fitnati firqati ibn al-Ash'ath. Munculnya akidah irja' ini setelah kemunculan fitnah kelompoknya Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath ini yang memerangi Hajjaj. Ya. Panglimanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Nah, fitnahnya Ibn al-Ash'ath ini kanat fi awakhir ahli sahabah. Itu terjadi pada akhir zaman para sahabat ba'da mauti amati kibarus sahabah. Setelah mayoritas ya, kibarus sahabah, para sahabat-sahabat yang senior itu telah wafat. Itu terjadi pada tahun 81 sampai 83. Ya, Hijriyah. Jadi munculnya pada saat itu. Tsumma fi awakhir asr sahabah, kemudian pada akhir ya, masa sahabat hadatsatil qadariyah. Muncul firqah yang namanya Qadariyah. Fi akhir asr Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Pada akhir ya, zaman masa-masanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, wa Jabir wa amsalihim minas sahabah. Itu juga Jabir dan yang semisal dari mereka dari kalangan sahabat. Wa hadatsatil murji'ah qariban min dzalik. Dan murji'ah itu muncul kurang lebih dekat-dekat itu. Jadi hampir bersamaan kemunculan Qadariyah, fitnah Ibn al-Ash'ath. Ya, perang itu. Fitnah Ibn al-Ash'ath ya. Perang melawan ya, penguasa Hajjaj ketika itu. Ya, panglimanya Abdul Malik bin Marwan sehingga terjadi pertumpahan darah yang besar. Kemudian bersamaan dengan masa-masa itu juga munculnya fitnah al-Murji'ah. Nah, mungkin perlu disebutkan juga di sini walaupun nggak ada dalam kitab bahwa munculnya fitnah Murji'ah itu diakibatkan karena fitnah Khawarij. Ya. Jadi seperti itu selalu. Ya. Untuk mengkonter satu penyimpangan dikonter dengan penyimpangan yang lainnya. Tapi kelewatan. Konter Khawarij kelewatan masuk ke Irja gitu kan. Konter Qadariyah kelewatan masuk ke Jabriyah. Gitu. Mengkonter al-musyabbihah ya kelewatan sehingga jadi apa? Mu'attilah. Sedangkan al-sunnah di tengah-tengah. Berkaitan dengan fitnah Murji'ah ini berawal dari fitnah al-Khawarij. Mengkonter orang-orang Khawarij yang mengkafirkan ya kaum muslimin disebabkan karena maksiat tapi kelewatan. Ya. Sampai akhirnya masuk kepada bid'ah yang baru yaitu bid'ah al-irja. Itu dibahas dalam akidah wasatiyah. Ya, kurikulum anak kelas 3.
Jadi kesimpulannya bahwa kemunculan bid'ah al-Murji'ah ini itu pada akhir masa sahabat, kira-kira pada tahun 81 sampai 83 Hijriah. Ya. Baik, kita lanjutkan bacanya ya, halaman 13. Wa hadhihi nash'atu kanat ala ithri awwal niza'in hadatha fil ummah. Wa dhalika fi hukmil amal wa dukhuli fi musammal iman wan niza' fi murtakibil kabirah. Kemunculan firqah ini itu ya ala ithri awal niza'in hadathat fil ummah. Itu bersamaan dengan munculnya pertentangan yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat, yaitu tentang hukum amalan. Ya. Apakah dia masuk ke dalam pengertian iman atau dia di luar pengertian iman. Wan niza' fi murtakibil kabirah, dan juga berkenaan tentang perdebatan hukum pelaku dosa besar. Ini semua ada dalam akidah wasithiyah. Maka ini sebenarnya furu' ya, atau taksisnya, ya, pemondasiannya itu antum harus belajar akidah wasithiyah sebenarnya. Ini saya cuma menyikapi satu kasus, ya, dengan satu pembahasan. Namun untuk memiliki pondasi yang baik itu kita harus belajar dari kutub-kutubus salaf. Akidah wasithiyah itu merupakan ya kurikulum wajib lah gitu loh. Udah 10 tahun, 20 tahun ngaji salaf, udah selesai akidah wasithiyah belum, Ustaz? Jangan. Ya. Karena di situ dibahas persoalan-persoalan ini. Ya, pemondasiannya di situ. Fadhara fi ibtida'il amri. Ya, pada awal kalanya muncullah ta'ifatun minal fuqaha fil Kufah. Sekelompok dari ahli fikih di Kufah. Ini kemunculan fitnah irja pertama kalinya. Jadi dari para ulama Kufah, wa akhrajul amala an musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Fakana Hammad bin Abi Salamah, Hammad bin Abi Sulaiman min awaili man takallama bil irja wa nasyarahu. Dan Hammad bin Abi Sulaiman dialah di antara yang pertama kali berbicara tentang bid'ah irja ini, dan dialah orang yang pertama kali juga menyebarkannya. Wa tabi'ahu jama'atun min ahli Kufah, kemudian diikutilah ya bid'ahnya dia ini oleh sekelompok dari ya ulama Kufah alladzina qalu, yang mereka berpendapat innal amala laisa min haqiqatil iman, bahwa amalan itu bukan termasuk dari hakikat iman. Fasaru bidzalika mukhalifina lis-salaf fi haqiqatil iman, sehingga jadilah mereka dalam hal itu menyelisihi ulama salaf dalam pengertian iman. Jadi yang pertama kali memunculkannya berdasarkan keterangan penulis itu dari kalangan fuqaha Kufah. Ya, mereka ini yang disebut dengan ya murji'atul fuqaha, murji'ah fuqaha. Ya. Mereka mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Muhammad bin Abi Sulaiman wa man tabi'ahu min murji'atil fuqaha. Ini kelompok yang pertama nanti. Ya, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah murji'ah fuqaha. Muhammad bin Abi Sulaiman dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan murji'ah fuqaha. I'tabaru al-amala kharijan an musammal iman. Mereka menganggap bahwa amalan itu di luar pengertian iman. Ma'iqrarihim bi anna al-amil yuthab 'ala al-amal as-salih. Tapi mereka tetap meyakini bahwa orang yang beramal itu akan dapat pahala atas amal saleh yang dia kerjakan, wa yu'aqab, dan akan dihukum 'ala al-amal as-sayyi, atas amalan buruk yang dia perbuat. Ya. Artinya dia bilang bahwa amalan itu bukan bagian dari iman, namun orang yang beramal saleh yuthab, dapat pahala. Orang yang mengerjakan amalan jelek dihukum. Wal amalus salih indahum hiya thamaratul iman. Nah ini. Jadi amalan saleh menurut mereka itu bukan bagian dari iman, tapi samarahnya, tapi hanya buah dari iman. Jadi kalau dibilang buah berarti bukan bagian dari iman. Ya. Bukan bagian dari ya tubuhnya iman itu. Tapi dia hanya ya yang dihasilkan dari iman. Ya, sehingga membuahkan amalan saleh. Berarti di luar apa di dalam? Di luar. Kalau dibilang buah samarah, ya berarti di luar. Wa min dzalika i'tiqadum bi anna yuthabul 'amil lis-shalihat ala fi'liha wa yu'aqab ala fi'lis sayyi'at. Ini juga disebutin tadi. Ya, dari situ mereka meyakini
bahwa orang yang mengerjakan amal soleh dapat pahala dan orang yang mengerjakan amalan buruk dihukum. Wa i'tiqadum biwujubi ada'il faraid. Dan mereka juga meyakini wajibnya menunaikan faraid, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Wal inkifaf 'anil maharim, dan menahan diri untuk tidak mengerjakan yang diharamkan. Ya. Artinya sekalipun mereka mengeluarkan amalan dari pengertian iman, mereka enggak sampai kepada musibah yang ada sekarang ini yang mengatakan orang yang meninggalkan amalan jawarih bil kulliyah najah fil akhirah, selamat di akhirat. Enggak. Ya. Mereka enggak sampai mengatakan seperti itu. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa orang yang mengerjakan amal soleh dapat pahala, orang yang meninggalkannya dosa dan wajib menunaikan kewajiban-kewajiban, menahan diri dari yang haram. Tapi semua itu la annaha min haqiqatil iman wa musammah. Bukan karena amalan itu termasuk dalam pengertian iman, dalam tubuh iman. Ya. Bal li'annal a'mal thamaratul iman. Mereka hanya meyakini bahwa amalan itu apa? Buah. Ya. Bahwa amalan itu adalah buah dari iman itu. Ya. Ghaira annahu la yadur iman tarkuha, hanya saja meninggalkannya itu tidak mencederai iman. Meninggalkan amal saleh menurut mereka itu tidak sampai mencederai iman, bi khilafil i'tiqad wal qaul. Berbeda dengan keyakinan dan ucapan, fala yasihul iman bidun i'tiqadil qulub wa iqrarul lisan. Iman itu enggak sah tanpa disertai dengan keyakinan hati dan pengakuan lisan. Jadi iman itu ada 3. Yang pertama adalah ucapan, yang kedua adalah keyakinan. Ini kita masih bicara tentang akidahnya Murji'atul fuqaha. Mereka menganggap tanpa yang 2 ini, apa yang 2 ini? Ucapan lisan dan keyakinan hati. Iman enggak sah. Iman itu enggak dianggap sah. Adapun berkaitan dengan amal, imannya tetap sah walaupun dia meninggalkan. Walaupun dia meninggalkan amal itu. Ghaira annahu la yadurul iman tarkuha. Hanya saja kata mereka meninggalkan amal itu tidak mencederai iman. Bi khilafil i'tiqad wal qaul. Berbeda kalau iman itu berupa apa? Keyakinan dan ucapan. Nah, kalau keyakinan dan ucapan menurut Murji'atul fuqaha, fala yasihul iman bidun i'tiqadil qalb wa iqrarul lisan. Iman itu enggak sah tanpa disertai dengan ucapan, itu mengucapkan la ilaha illallah dan iqrarul lisan. Keyakinan hati. Keyakinan hati dan ucapan lisan. Sampai sini paham enggak? Jelas ya? Jelas orang mudeng orang mudeng? Kan udah bilang ini pembahasannya agak berat ya. Oke. Ini kita memahami akidahnya Murji'atul fuqaha. Jadi intinya mereka mengeluarkan amalan dari pengertian iman, bahwa amal itu bukan masuk dalam tubuhnya iman. Tapi tetap mereka meyakini bahwa orang yang mengerjakan amal saleh yuthab, dapat pahala. Meninggalkannya yu'aqab. Meyakini wajib untuk menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan. Paham? Qala fa khalafu salaf fi ikhrajihim al-amal an musammal iman. Ini poinnya. Mereka menyelisih kaum salaf karena perbuatan mereka mengeluarkan amal dari pengertian iman. Karena salaf memasukkannya. Al-Imam, ini tambahan dari saya biar kita bisa paham. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu punya kitab namanya Kitabul Iman. Itu bagus. Kenapa amalan itu masuk dalam pengertian iman? Ketika turun perintah yang pertama, yaitu untuk mengucapkan syahadat, belum ada perintah salat, maka mengucapkan syahadat ketika itu iman. Pada tahun 10 kenabian turun perintah salat, maka mengerjakan perintah salat itu adalah iman. Masuk dalamnya, gitu. Pada tahun kedua, Hijriyah turun perintah puasa, maka mengerjakan puasa termasuk bagian dari iman. Jadi gitu. Iman tastakmil. Jadi menurut salaf bahwa amalan itu
bagian dari iman. Sesuai dengan sejarah turunnya perintah dan turunnya larangan. Orang yang meninggal sebelum datang perintah salat, ya iman menurut dia cuman mengucapkan kalimat syahadat, niat dan meyakini. Selamat. Tapi orang yang meninggal sekarang, ya, dikasih kesempatan buat hidup, dia cuma mengandalkan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggalkan semua amalan jawarih, enggak selamat. Ya. Allah panjangin umur dia, ya, rambutnya beruban, giginya rontok. Kemudian enggak perintah dia kerjain, enggak larangan dia tinggalkan, kemudian dia bilang saya muslim. Muslim dari mana, Pak? Seperti itu. Jadi amalan menurut salaf itu bagian dari iman. Fahum yarawna annal iman iqrarul lisan wa tasdiqul qalb. Maka mereka, maksudnya murji'ah fuqaha ini halaman 14. Ya. Mereka menganggap bahwa iman itu hanya iqrarul lisan wa tasdiqul qalb. Hanya pengakuan lisan, yaitu ikrar itu pengakuan, ya. Itu mengucapkan syahadat wa tasdiqul qalb dan hatinya membenarkan. Nah, ini saya sering ingatkan ya tentang makna la ilaha illallah. Enggak mungkin orang mengucapkan tapi dia enggak paham maknanya kemudian muslim di sisi Allah. Intabihu. Ya, kaif ada tasdik? Gimana bisa ada pembenaran sedangkan dia enggak ngerti maknanya? Gimana lo bisa benerin? Ini benar, ini salah. Kalau aja enggak paham. Ya, jadi Allah bilang dalam Quran, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Hanya orang yang mempersaksikan kebenaran dan dia paham, baru dia muslim di sisi Allah. Walaupun dia muslim di sisi kita. Karena semua orang yang mengaku muslim, kita terima pengakuannya enggak? Terima. Kalau kita enggak lihat dia melakukan pembatal. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia enggak paham, laisa bi muslim. Di sisi Allah dia bukan orang Islam. Ya. Jadi hatta menurut akidah murji'ah fuqaha, ya, itu harus sesuai dengan tasdiqul qalb, hatinya membenarkan kalimat la ilaha illallah, paham akan makna kalimat la ilaha illallah. Qala wa yarawna anna al-iman la yazidu wa la yanqus. Dan mereka berpendapat bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini juga akidahnya murji'ah fuqaha. Jadi perbedaannya dengan akidah salaf juga dalam persoalan bertambah dan berkurangnya iman. Wa annahu syai'un wahidun la yataba'ad. Dan mereka menganggap bahwa iman itu satu kesatuan dan tidak berbagi. Karena dibilang enggak berbagi, enggak bertambah, enggak berkurang. Karena yang berbagi itu yang bertambah dan berkurang. Ya. Nah, mereka menganggap pada asalnya iman itu satu. Dia enggak bertambah dan enggak berkurang. Wahlu fi aslihi sawa. Jadi orang yang beriman itu pada asal iman itu sama aja. Ya, orang yang amalannya banyak dengan yang amalannya sedikit, pada asal keimanan dia itu sama derajatnya. Karena iman itu enggak bertambah enggak berkurang. Berbeda wa tafadul bainahum bil khasyah. Perbedaannya di antara mereka itu, ya, dalam hal, ya, al khasyah wa tuqa wa mukhalafatul hawa. Dalam hal, ya, rasa takut dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah, dan dalam hal dia, ya, meninggalkan, ya, mengekor kepada hawa nafsu. Ya. Jadi amalan itu yang dilakukan itu ya menjadi pembeda antara mereka. Namun pada asalnya keimanan mereka itu satu. Ya, intinya mereka menganggap bahwa keimanan itu la yazid wala yanqus, enggak bertambah dan enggak berkurang. Qala wa hadhihi laysat indahum minal iman. Ya. Sedangkan ini semua bukan termasuk iman menurut mereka. Ya, yaitu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Kama taqaddama bal hiya min thamaratil iman, seperti yang telah lalu penjelasannya bahwa amalan itu cuman buah dari iman. Imannya tetap, ya, hanya satu, ya, tidak berbagi, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Itu hakikat, ya, akidahnya murji'atul fuqaha, dan itu awal kemunculannya. Kemunculan kelompok al-murji'ah ini. Nah, kemudian beliau menukil dari perkataan kaum salaf, ada nukilan dari Fudail bin Iyad, ada nukilan dari Waqi' bin Jarrah, ada nukilan juga dari Ibnu Battah. Kita baca nukilan dari Ibnu Battah. Ya.
Kita baca nukilan dari Ibnu Battah. Berkata Ibnu Battah, ini sebenarnya nukilannya penting-penting semua ini. Kalau dibaca semua takut nggak selesai. Baik, kita baca dari Fudail dulu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, inna ahlal irja' yaqulun. Sesungguhnya orang-orang Murji'ah itu mengatakan, innal iman qaulun bila amal. Bahwasanya iman itu ucapan tanpa amal. Artinya orang yang sudah mengucapkan walaupun dia meninggalkan amal tetap mukmin. Wa qala Waqi' rahimahullah, dan Waqi' berkata, al-murji'ah alladziina yaquluna al-iqrar yujzi'u 'anil amal. Murji'ah itu adalah kelompok yang mengatakan bahwa pengakuan itu sudah mencukupi dari amal. Apa maksudnya? Artinya orang yang sudah mengakui ya dengan lisan, ya dengan hati, walaupun dia tidak mengerjakan dengan amal perbuatan, ya cukup udah. Dia disebut ya cukup disebut sebagai mukmin. Ya, berkata Waqi', man qala hadza, barang siapa yang berpendapat seperti ini, faqad halak, maka dia binasa. Coba lampunya dinyalain. Lampunya dinyalain. Khalid, lampunya nyalain. Baik, kita baca perkataan Ibnu Battah. Berkata Ibnu Battah rahimahullah, wal murji'atu tazumu. Ini penting ya. Kelompok Murji'ah menganggap anna salata wa zakata laisata minal iman, bahwasanya salat dan zakat bukan termasuk dari keimanan. Faqad akdzabahumullahu azza wa jalla wa abana khilafahum. Allah taala telah menjelaskan kedustaan mereka dan menerangkan ya perselisihan mereka dari kebenaran. Wa'lamu rahimakumullah, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annallaha azza wa jalla lam yuthni 'alal mu'minin wa lam yasif ma a'adda lahum minan na'imil muqim wan najat minal 'adzabil alim wa lam yukhbirhum biridahu anhum illa bil 'amalis salih. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa Allah taala tidak memuji orang yang beriman, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensifati apa yang dia persiapkan buat orang yang beriman berupa kenikmatan yang abadi, keselamatan dari azab yang abadi. Dan Allah Ta'ala tidak mengabarkan kepada orang yang beriman akan keridhaannya terhadap orang yang beriman illa bil amalis saleh, kecuali dikaitkan dengan amalan berupa amal saleh. Jadi kalau iman itu tanpa amal, dari mana dia mendapat pujian? Dari mana dia bisa meraih janji? Dan dari mana dia bisa selamat dari azab? Jadi adanya pujian Allah, ya, adanya janji Allah, ya, berupa mendapatkan nikmat yang abadi, selamat dari azab yang pedih, ya, itu semuanya terkait dengan amal. Wasa'ir rabih, dan upaya yang menguntungkan, maksudnya harus disertai dengan upaya untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa qarana al-qawla bil amal wan niyyata bil ikhlas hatta sara ismul iman mustamilan 'ala al-ma'ani thalathah la yanfasil ba'daha min ba'd. Dan disandingkannya ucapan dengan amalan dan niat dengan ikhlas hingga jadilah ya, nama keimanan itu mencakup 3 makna yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Wala yanfa' ba'daha duna ba'din, dan begitu juga ya sebagiannya tidak berguna tanpa disertai dengan yang lainnya. Nah ini yang nanti akan kita dapati, di mana para ulama ussalaf mengatakan bahwa enggak cukup ya ucapan tanpa disertai dengan keyakinan. Enggak cukup ucapan dan keyakinan tanpa disertai dengan amal. Enggak cukup ucapan, keyakinan dan amal tanpa disertai dengan muwafaqatus sunnah. Jadi harus terhimpun ketiga-tiganya. Ya, dia enggak boleh terbagi. Jadi iman itu 3. Ucapan, kemudian keyakinan, dan juga perbuatan. Hatta sharal iman qaulan bil lisan, hingga jadilah keimanan itu ucapan dengan lisan, wa amalan bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan, wa ma'rifatan bil qalb, dan keyakinan dengan hati, khilafan liqaulil murji'ah, berbeda dengan ucapan kelompok murji'ah ad-dhallah yang sesat, alladzina zaghat qulubuhum, yang hati mereka telah menyimpang, wa tala'abati syayatin biuqulihim,
dan setan telah mempermainkan akal mereka. Wa dzakarallahu azza wa jalla dzalika kullahu, dan Allah taala telah menyebutkan itu semua dalam kitabnya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati, dan Rasulullah juga telah menyebutkan itu semua dalam sunnahnya. Ini nukilan ya, yang menerangkan bahwa amalan itu bagian dari iman. Berkata Syekhul Islam selanjutnya di halaman ke-15, wa ankara Hammad bin Abi Sulaiman wa man ittaba'u tafadul al-iman wa dukhul al-a'mal fihi wal istithna'i fihi wa haula min murji'atil fuqaha. Dan Hammad bin Abi Sulaiman dan orang-orang yang mengikutinya mengingkari tafadul iman, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Jadi Ahlussunnah meyakini iman itu bertingkat-tingkat ya. Dia yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ya. Sedangkan orang-orang murji'ah fuqaha menganggap bahwa iman itu syai'un wahid. La yataba'at, ya, satu kesatuan dan tidak terbagi. Ya. Perbedaannya hanya pada orang-orang yang ya mengemban iman itu. Itu pun dari amalannya. Adapun imannya syai'un wahid, hanya satu. Nah, seperti tadi telah disebutkan bahwa di antara pelopor akidah Murji'ah dari kalangan fuqaha Kufah itu adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Dia mengingkari tafadul iman, mengingkari ya bertingkat-tingkatnya iman, wa dukhulul amal fi, dan juga mengingkari bahwa amalan itu masuk dalam pengertian iman. Wal istithna'u fi, dan mengingkari juga ya bolehnya mengatakan saya mukmin insyaallah. Nanti akan dibahas pada pembahasan yang ketiga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa haula min murji'atil fuqaha, mereka ini adalah dari kalangan murji'ah fuqaha. Wa amma Ibrahim An-Nakhai, imamu ahli Kufah, Syekh Muhammad bin Abi Sulaiman. Adapun gurunya Hammad bin Abi Sulaiman. Gurunya Hammad bin Abi Sulaiman ini murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Ya, yaitu seperti Ibrahim An-Nakhai, imamnya ahli Kufah. Wa amthaluhu wa man qablahu min ashabi Ibnu Mas'ud, dan yang semisal dengannya dan yang sebelumnya dari para murid-muridnya Ibnu Mas'ud seperti Alqamah wal Aswad. Fakanu min asyaddin nasi mukhalafan lil murji'ah. Dulu mereka adalah orang yang paling keras dalam menentang firqah murji'ah. Ya. Tapi ya, ada dari muridnya yaitu Hammad yang justru mempelopori akidah ini. Lakin Hammad bin Abi Sulaiman khalafa salafahu. Akan tapi Hammad bin Abi Sulaiman dia menyelisih para pendahulunya. Wattaba'u man ittaba'ahu. Dan dia pun akhirnya berhasil menghimpun pengikut. Wa dakhala fi hadha tawaif min ahli Kufah wa man ba'dahum. Sehingga masuk ke dalam kelompok mereka itu banyak dari penduduk Kufah dan orang-orang setelah mereka. Sehingga akhirnya besar. Ya. Firqah ini. Tsumma inna salaf wal a'immah, kemudian para salaf dan juga para imam, ishtadda inkaruhum ala haula, sangat keras pengingkaran mereka terhadap kelompok ini, kelompok Murji'ah ini. Wa tabdi'uhum, dan mencap bahwa mereka adalah mubtadi'. Wa taghlidul qawli fihim, dan keras ucapan mereka itu terhadap kelompok ini. Walam a'lam ahadan minhum nataqa bi takfirihim, tapi kata Syekhul Islam, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku tidak mendapati seorang pun dari mereka yang mengkafirkan mereka. Jadi Murji'ah fuqaha itu enggak ada ulama yang mengkafirkan Murji'ah fuqaha. Bal hum muttafiquna ala annahum la yakfuruna fi dzalik. Bahkan mereka sepakat bahwa Murji'ah fuqaha tidak menjadi kafir disebabkan karena bid'ahnya tadi. Tsumma dhaharatul Jahmiyah. Kemudian muncul setelahnya kelompok yang kedua, yaitu yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Ini muncul pada masa tabi'in. Ya, setelah ya banyak dari senior-senior tabi'in itu wafat. Muncullah bid'ah yang diawali dari bid'ah Murji'ah fuqaha sehingga menjadi besar. Ya, sehingga muncullah setelahnya itu fitnah yang lebih besar, yaitu kelompok Jahmiyah. Pemadzaratul Jahmiyah, kemudian muncullah kelompok Jahmiyah atba'u Jahm bin Safwan, para pengikutnya Jahm bin Safwan. Jadi Jahmiyah itu diambil dari nama pelopornya, yaitu Jahm bin Safwan. Wa indahum annal iman wal ma'rifah, iman menurut mereka itu cuman
pengenalan hati saja. Jadi kalau hatimu sudah mengimani, walaupun lisan tidak mengucapkan, walaupun amalan tidak mengerjakan, kamu mukmin. Ya. Fa'tabaru anna man 'arafa Allah, mereka menganggap bahwa barang siapa yang mengenal Allah Azza wa Jalla, faqad haqqaqal iman, berarti dia telah menunaikan keimanan itu, telah mencapai keimanan itu. Hatta law intafat anhu a'malul qalbi jami'an, sekalipun tidak terdapat padanya semua amalan hati. Ya, kecintaan, rasa takut, rasa harap, tawakal, tergantungan kepada Allah. Intafat anhu jami'a amal qalb. Enggak terdapat dalam dadanya itu semua amalan hati, tapi dia kenal Allah, maka dia mukmin. Ini kelompok Jahmiyah. Wa hatta law intafat anhu a'mal jawarih jami'an, dan sekalipun tidak terdapat padanya semua amalan anggota badan. Karena menurut mereka iman itu cuma ma'rifah. Ya. Cuman pengenalan hati. Wa hatta law lam yahsul indahu al-iqrar bil lisan, bahkan sekalipun dia tidak pernah mengikrarkan dengan lisan, sekalipun lisannya enggak mengatakan la ilaha illallah, dia mukmin karena dia kenal Allah. Ya, dia mukmin karena dia kenal Allah walaupun lisannya enggak mengucapkan la ilaha illallah. Ini menurut kelompok Jahmiyah. Tentu ini lebih jelek daripada Murji'ah fuqaha, jauh. Wa'tabaru annahu la yadurru ma'al imani maksiyah, dan mereka menganggap bahwa kemaksiatan itu tidak mencederai iman. Ya, ini sama-sama Murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha juga mengatakan annahu la yadurrul iman tarkuha, meninggalkan amalan-amalan anggota badan itu tidak mencederai iman. Ya. Sedangkan Jahmiyah beranggapan bahwa kemaksiatan tidak mencederai iman. Wa haula'il Jahmiyah, dan mereka ini, kalau Murji'ah fuqaha ulama sepakat mereka enggak kafir, namun Jahmiyah, haula'il Jahmiyah kuffar, mereka adalah orang-orang kafir bi ijma'i ahlul ilm, berdasarkan kesepakatan ulama. Ini Jahmiyah itu kuffar. Nah, baru masuk kepada nukilan-nukilan seperti biasa. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata al-Fudail bin Iyad, yaqul Jahmiyah, kelompok Jahmiyah mengatakan al-imanu al-ma'rifah bila qaulin wala amal. Iman itu cukup dengan pengenalan tanpa disertai ucapan dan perbuatan. Wa yaquluna ahlus-sunnah, sedangkan ahlus-sunnah berpendapat al-imanul ma'rifah wal qaulu wal amal. Iman itu adalah ya, keyakinan hati, ucapan dan perbuatan. Keyakinan hati, ucapan dan perbuatan. Wa qala Waqi' rahimahullah, dan berkata Waqi' rahimahullah, man qala an-niyatu tujzi'u 'anil amal, barang siapa yang mengatakan niat itu sudah mencukupi sekalipun seorang itu tidak beramal, maksudnya pengenalan kepada Allah itu sudah cukup walaupun dia enggak mengamalkan, lisannya enggak mengucapkan syahadat, anggota badannya tidak mengamalkan amalan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, faqad kafar, orang itu telah kafir. Wa huwa qaulu Jaham, dan ini adalah pendapatnya Jaham. Jadi pendapatnya Jaham, Ibnu Safwan, pelopornya Jahmiyah, mengatakan bahwa ya, pengenalan hati itu cukup meskipun seorang tidak beramal. Tsumma dhahara irja'u ahlul kalam. Setelah kelompok Jahmiyah muncul irja'nya ahlul kalam. Ya, irja'nya siapa? Dari kelompok minal karramiyah wal kullabiyah wal asy'ariyah wal maturidiyah. Ini irja'nya ahlul kalam. Ya, setelah kelompok Jahmiyah muncul irja'nya ahlul kalam dari kalangan karramiyah, kullabiyah, al-asy'ariyah dan maturidiyah. Wa qarraru fi ta'rifil iman ma huwa ashbah biqaulil Jahmiyah. Mereka menegaskan dalam pengertian iman itu dengan pengertian yang mirip dan hampir serupa dengan pendapatnya kelompok Jahmiyah, mimma huwa fi ghayatil mubayanah liqauli salaf, yang sangat jauh berbeda dengan pendapatnya kaum salaf. Wa sayatil haditsu an tarafin min dzalik, dan penulis akan sebutkan itu nanti ketika membahas perbedaan yang pertama. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kemunculannya irja itu diawali dari Murji'ah fuqaha.
Itu pada akhir masa sahabat. Ya, kemudian setelah wafatnya banyak dari kibarut tabi'in, muncul bid'ah Jahmiyah. Kemudian setelah bid'ah Jahmiyah muncul selang ya setelahnya itu bid'ahnya irja'nya ahlul kalam ya yang tadi telah disebutkan. Dan irja'nya ahlul kalam menurut penulis itu mirip dengan pendapatnya Jahmiyah dalam persoalan iman, sangat jauh dari pengertian salaf akan pengertian iman dan akan dijelaskan nanti. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fi awakhir asr as-sahabah dhaharatil qadariyah. Ini yang tadi kesimpulannya sudah selesai, sekarang hanya penguat dari nukilan-nukilan para imam. Menguatkan apa yang telah disebutkan tadi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi awakhir asr as-sahabah, pada akhir masa sahabat, dhaharatil qadariyah wal murji'ah. Muncul kelompok qadariyah dan murji'ah. Oh, Ibnu Umar masih ada. Ibnu Abbas, Jabir. Thumma ba'da inqiradi akabir tabi'in dhaharatil jahmiyah. Kemudian setelah banyak dari senior kalangan tabi'in muncullah bid'ah Jahmiyah. Wa qala rahimahullah, berkata juga Syekhul Islam, thumma fi awakhir asr sahabah hadatsatil qadariyah fi akhir asr Ibnu Umar. Dan pada akhir masa sahabat muncul fitnah qadariyah pada akhir masanya Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Jabir wa amthalihim minas sahabah, dan yang semisal dari mereka dari kalangan sahabat. Wa hadatsatil murji'ah qariban min dzalik, dan munculnya kelompok murji'ah kurang lebih ya sama masanya. Wa amal Jahmiyah, adapun Jahmiyah, fa inna ma hadatsu fi asr tabi'in, itu muncul pada masa tabi'in ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz, setelah wafatnya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Nah ini nukilan yang lainnya juga kurang lebih sama, ya. Dan juga yang tadi sudah disebutkan bahwa kemunculannya al-irja itu bertepatan dengan kemunculannya fitnah ya Ibnul Ash'ath. Nah, kita akan baca halaman 17 sekarang. Pada perkataan penulis wa hakadza nasya'atil murji'ah wa tatawwarat. Ya, di sini misalkan bicara kelompok yang keempat. Yang pertama siapa? Murji'ah fuqaha. Yang kedua Jahmiyah. Yang ketiga Murji'ah al-kalam. Ya, irja'nya al-kalam. Yang keempat ini ya Murji'ah zaman now. Ini akan disinggung oleh penulis. Hakadza nasya'atil murji'ah wa tatawwarat. Seperti inilah kemunculan kelompok murji'ah dan perkembangannya. Wala tazalul firaqul irja'iyah tas'a fi bathi bid'atiha wa da'watu ilaiha, dan masih saja kelompok-kelompok irja ini ya berusaha dalam menyebarkan kebid'ahan mereka dan mengajak orang lain kepadanya. Wa akhiru ma kana min amil murji'ah, dan kondisi terakhir kelompok murji'ah ini an azharu qaulahum mansuban lisalaf, yaitu mereka menisbatkan pendapat-pendapat irja mereka kepada akidah salaf. Ini murji'ah sekarang kontemporer. Wa min makri haula'il murji'ah mimman intasaba lis-salaf, dan di antara bentuk makar mereka kelompok murji'ah yang mengaku salafi, ya, annahum adharu raddi 'alal murji'ah wa tahdhir minhum, bahwa mereka menampakkan diri bahwa mereka membantah murji'ah. Jadi kondisi seorang murji'ah membantah murji'ah itu belum tentu juga dia selamat dari irja. Saya sudah bantah. Dalam banyak rekaman saya sudah keluarkan bantahan. Kalau memang pendapatnya masih belum lepas dari pendapat murji'ah, sama aja. Ya. Adharu radd 'alal murji'ah. Jadi sebenarnya mereka murji'ah namun menampakkan diri membantah murji'ah. Wa tahdhir minhum, dan berlepas diri dari mereka, memperingatkan umat dari mereka. Wal bara'atu min aqidatihim, dan berlepas diri dari akidah murji'ah. Wa ma'a dzalika nasabul irja', tapi kendati begitu mereka masih menisbatkan pendapat irja' mereka alladzihum alaihi salaf, ya, yang mereka pegang itu kepada akidah salaf. Wa ja'alu jumlatan mimma ajma'u alaihi salaf mahalla khilafin bainahum, dan mereka menjadikan persoalan-persoalan
yang telah disepakati oleh kaum salaf bahwa itu ijma, mereka jadikan oh ini khilafiyah. Nah, ini kelihatannya tadi situ. Mereka bilang oh ini khilafiyah. Nah, mereka membantah Khawarij, dibilang Murji'ah. Kami juga mengeluarkan bantahan kepada Murji'ah. Ya, ada sekian kaset kami keluarkan bantahan. Ya, sekian kajian kami keluarkan bantahan kepada Murji'ah. Jadi kami berlepas diri Murji'ah. Namun tampak pada persoalan-persoalan ini nanti. Bahwa sebenarnya mereka belum lepas dari akidah al-irja. Itu persoalan-persoalan yang sudah ya, ada konsensus di kalangan salaf. Udah terbentuk ijma. Tapi mereka belakangan dikendorin, dia bilang itu persoalannya khilafiyah. La yajuzu bi tabdi, enggak boleh saling membid'ahkan dalam persoalan ini, wala tashni', dan enggak boleh juga saling menjelekkan dalam masalah ini. Apa persoalan-persoalan itu? Ini sebutkan ya kurang lebih ada 5. Ya. Yang pertama, kal qauli bi kufri tariki amalil jawarih bil kulliyah. Yaitu pendapat yang sudah ijma di kalangan salaf akan kafirnya orang yang meninggalkan amalan anggota badan secara keseluruhan. Ya. Jadi ulama salaf berpendapat ya, bahwa orang yang punya kesempatan untuk beramal, namun dia nggak beramal sama sekali, ya, bahwa syahadatnya itu la yanfa'u, nggak berguna lagi. Ya, dia punya kesempatan untuk mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tapi nggak dia lakukan sama sekali seumur hidupnya. Ya, jangan kita kira bahwa dia mengaku Muslim, syahadat dia itu berguna buat dia di akhir. Enggak, dia nggak berguna. Bahwa orang itu menurut salaf ijma, bahwa orang itu kafir. Tapi kelompok Murji'ah kontemporer menjadikan itu masalah khilafiyah. Awil qawlu anna amal jawarih ruknun fil iman, atau pendapat bahwa amalan anggota badan merupakan rukun dalam persoalan iman. Faza'amu anal qawla bi kufri tarikil amal bil kulliyah mahall khilafin inda salaf. Sehingga mereka menganggap bahwa pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan adalah persoalan khilafiyah di kalangan salaf. Ya, jadi ya, muara dari persoalan bahwa amal itu bagian dari iman, konsekuensinya orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan dia bukan orang yang beriman. Gitu loh. Jadi ini otomatis sebenarnya. Kalau kita udah bilang bahwa amal itu bagian dari iman, berarti ya, orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan dan dia mampu untuk mengerjakan tapi dia nggak mengerjakan, dia kafir. Lain hal kalau emang dia habis mengucapin syahadat, ya mati. Itu di luar pembahasan. Dia belum sempat mengerjakan karena emang nggak punya kesempatan. Seperti itu. Tapi ini orang udah Allah panjangin umurnya, ya ubannya banyak, giginya banyak rontok, tapi meninggalkan amal, kemudian apakah la ilaha illallah yang bermanfaat bagi dia? Ijma' di kalangan salaf bahwa dia bukan orang yang beriman. Karena dia meninggalkan amal bil kulliyah secara keseluruhan. Nah, sedangkan Murji'ah menjadikan persoalan itu sebagai persoalan khilafiyah, itu udah khilaf di kalangan salaf katanya. Qala minhum man idda'a ijma'us salaf ala adami kufri tarikil amal. Dan di antara mereka ada yang mengklaim ya bahwa ulama salaf itu ijma' bahwa orang yang meninggalkan amalan secara keseluruhan itu tidak kafir. Ya, jadi kebalikan dari ijma' salaf. As-salaf ijma' bahwa orang itu kafir. Ya. Yang ringannya dari kelompok Murji'ah bilang itu khilafiyah. Ya. Yang dableknya dari mereka bilang kebalikannya. Salaf ijma' bahwa orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan tidak kafir. Kebalikan dari ijma'nya salaf. Wa minhum man idda'a annal amala minal iman. Dan di antara mereka ada yang mengklaim sudah mencocoki akidah salaf bahwa amalan itu bagian dari iman. Tsumma huwa yaqulu innahu syartu kamal. Kemudian setelahnya dia berbelok mengatakan bahwa amalan merupakan syarat sempurnanya iman. Karena syarat itu di luar mahiyah. Karena kalau dibilang syarat tadi udah kita sebutin, dia ada di dalam atau ada di luar? Di luar. Syarat masuk SMP sahabat teladan itu lengkapin dulu baru datang. Di luar. Ya enggak? Kalau peraturan itu di dalam. Gitu. Syarat sahnya sholat. Ya.
Ya, di luar, taharah itu di luar. Nah, begitu juga kalau disebut syarat, apakah syarat sihah, syarat sahnya iman, atau syarat sempurnanya iman? Kalau udah disebut syarat berarti di luar. Ya, dia bilang di satu sisi amalan bagian dari iman, kemudian dia batalkan dengan dia katakan bahwa amalan itu syarat sempurnanya iman. Ini tanaqud, sikap kontradiktif. Qala minhum man yazumu da'wah lit-tauhid wa tahdhir minasy-syirk, thumma yuqarriru al-i'dzar li ubadil qubur, dan di antara mereka ada yang menganggap bahwa diri mereka menyeru kepada tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan, kemudian dia malah ya menyebarkan paham memberi uzur kepada para penyembah kuburan. Bahwa orang yang menyembah kuburan yang mengaku sebagai muslim ya bahwa dia tidak kafir karena jahil. Jadi Syekh yaitu penulis Shalih bin Muhammad As-Suwaihih itu masukkan persoalan ini ke dalam ya indikator bahwa sebagian orang menampakkan diri sebagai mengikut salaf, namun bersama dengan itu sebenarnya dia menyebarkan akidah al-irja. Ya. Di antaranya adalah persoalan ini. Ya, persoalan yang sempat ramai. Alhamdulillah dengan ada buku ini kita pun semakin jelas dan semakin tahu bahwa perkaranya terang. Tambah lagi buku ini bukan ditulis oleh beliau seorang, namun diberi takdim oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan kemarin juga kalau nggak salah di medsos ada yang cerita bahwa di Saudi ini buku dibagikan. Ya, dibagikan oleh lajnah dakwah di sana. Artinya memang ini penyakit Murji'ah ini memang diperangi gitu. Ya, hatta di Saudi. Wa minhum man yazumu ad-da'wa lit-tauhid, dan di antara mereka ada yang menganggap bahwa dirinya menyeru kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, thumma yuqarriru li'dzar li ubadil qubur, kemudian mereka malah memberi uzur ya kepada para penyembah kuburan bahwa mereka enggak kafir karena jahil. Ya, ini akidahnya siapa? Murji'ah. Ya, Murji'ah zaman now. Qalu yadda ijma'u salaf 'ala al-udhri bil jahl, dan mengklaim bahwa salaf itu ijma' dalam hal memberi uzur dengan kejahilan mutlaqan, secara mutlak li ubadil kubur, kepada para penyembah kuburan, wa in fahimul hujjah, walaupun dia sudah memahami hujjah, wa balagatul ma'ajjah, dan sudah sampai kepadanya keterangan, hatta tantafi'a anhu musyubah, hingga ya, jadi enggak kafir menurut mereka, hatta tantafi'a anhu musyubah, sampai hilang syubhat al-mani'ah ma'al israr, syubhat yang menghalangi dia dari dicap kafir, ya, ma'al israr, disertai dengan pembangkangan dia di atas kesyirikannya, wal inat, ya. Al-israr wal inat itu pembangkangan, war ridha bil kufur, dan ridha terhadap kekufuran. Berarti kalau kafirnya nunggu begini dulu, berarti iman itu cuma apa? Ma'rifah. Iman itu cuma ma'rifah. Itu kaitannya. Kalau kita bisa memahami. Karena orang yang sudah hilang syubhat, ya, berarti udah terang di matanya kebenaran, betul bukan? Kemudian dia malah terus di atas kesyirikannya, berarti kufurnya cuma apa? Al-inad. Ya, kufurnya hanya pembangkangan, wastikbar. Berarti iman kaitannya, walaupun secara takrir dia mengatakan iman qaul wa amal, tapi dalam kasus ini sebenarnya kesingkap hakikat keimanan menurut dia bahwa iman itu hanya ma'rifah, hanya keyakinan hati. Ya. Nah, orang yang mengatakan iman itu cuma keyakinan hati bukan alus sunnah. Kemudian ditambah lagi permusuhan yang mereka pancangkan ini makin jelek dosa mereka sebenarnya. Dan itu pun juga diungkap oleh Syekh. Tsumma rattabu ala dzalik. Kemudian ditambah lagi an wasafu man khalafa ma hum alaihi min hadzal qaul bid'i al mansub lis salaf zuran wa buhtanan bi annahu takfiri. Kemudian ditambah lagi mereka cela orang-orang yang menyelisih mereka dalam kebid'ahan yang mereka nisbatkan kepada kaum salaf secara dusta ini. Bahwa orang yang menyelisih mereka mengatakan bahwa para penyembah kubur ya
itu kafir sekalipun dia jahil. Ya, sesuai dengan rincian yang diterangkan oleh para ulama, mereka malah menuduh orang-orang yang mengatakan begitu dengan tuduhan takfiri wa khariji. Tuduh sebagai takfiri disebut dengan khawarij. Ma'a zuhuri bara'ati haula'il mambudhin bil kharijiyah wa takfiriyah. Padahal orang yang dituduh sebagai khawarij, yaitu sebagai takfiri karena mengkafirkan penyembah kubur yang jahil sekalipun, mereka berlepas diri dari pemahaman orang-orang khawarij dan pemahaman orang-orang takfiri min aqidatil khawarij wa manhajihim, dan berlepas diri dari akidah al-khawarij dan manhaj mereka. Nah, ini poin-poin di mana ya tampak di situ penyimpangan orang-orang yang diistilahkan oleh penulis dengan al-muntasibuna lis-salaf. Ya, orang yang mengaku Murji'ah namun mengaku Salafi. Ya, Murji'ah kontemporer. Faula al-Murji'ah, maka Murji'ah ini al-muntasibuna lis-salaf, yang mengaku sebagai Salafi. Jadi ada ya, Salafi ngaku Murji'ah ngaku Salafi, apa Salafi ngaku Murji'ah? Murji'ah ngaku Salafi. Faula al-Murji'ah al-muntasibuna lis-salaf, kelompok Murji'ah yang mengaku sebagai Salafi ini walighuna fil irja', sangat dahsyat dalam penyakit irja'nya itu. Fi asna'i suwarihi, dalam bentuk yang paling jeleknya, wa akhbathiha, dan dalam wujud yang paling buruknya, wa akhtariha, dan yang paling berbahayanya. Kama sayattadi'u fi hadhihi risalah, sebagaimana nanti akan semakin jelas ya gimana buruknya keyakinan mereka itu ya melalui tulisan ini. Hakadha nasya'al irja' wa hakadha tatawwur, seperti inilah munculnya irja' dan seperti inilah perkembangannya. Wallahul mas'ul an yukbita a'da'ahu, dan hanya kepada Allah kita minta semoga dia memusnahkan musuh-musuhnya, yudhillahum, dan menghinakan mereka, wa yansuru dinahu, dan menolong agamanya, wa yu'li kalimatahu, dan meninggikan kalimatnya. Amin. Qulu amin ya ikhwan. Naam. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rehat dulu. In. Matiin aja lo in. Silakan. Matiin aja satu. Ya, sebentar aja, kurang 10 menit. Ini baru jam 10 ya? Oh, jam 11. Setengah jam kita bahas satu bab aja. Pembahasan yang ketiga sedikit.